Sekarang ini kita kayaknya dengar soal kecerdasan buatan di mana-mana ya. Tapi tahu nggak sih kalau ide tentang mesin yang bisa berpikir itu umurnya udah ribuan tahun, jauh sebelum komputer pertama ada. Hari ini kita bakal telusuri perjalanan panjang yang luar biasa ini dari mitos kuno sampai ke AI canggih yang sekarang jadi bagian hidup kita. Kalau kita ngomongin AI, mungkin yang langsung kepikiran itu laboratorium canggih di Silicon Valley kan? Tapi cerita aslinya ternyata jauh lebih tua dari itu. Dan akarnya ada di imajinasi manusia. Betul banget. Mimpi untuk menciptakan sebuah kehidupan buatan, makhluk cerdas yang bukan manusia, itu udah memikat kita selama ribuan tahun. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Perjalanan kita ini mulainya bukan dari chip silikon loh, tapi dari cerita-cerita epik dari dunia mitologi Yunani kuno. Coba dibayangin, ada robot perunggu raksasa, setinggi gedung, tugasnya cuma satu, patroli pulau sambil lemparin batu gede ke kapal-kapal musuh yang mendekat. Nah, inilah Talos. Bisa dibilang, dia ini adalah robot pertama dalam imajinasi manusia yang diprogram buat satu tugas spesifik, melindungi. Nah, ini nih yang keren banget. Para pencerita ribuan tahun lalu itu udah mikirin masalah inti AI modern. Gimana caranya mesin bisa ngerti konteks manusia? Gimana cara dia bedain mana kawan mana lawan? Talos ini jadi simbol dilema yang ternyata masih relevan banget sampai sekarang. Dan kutipan ini pas banget buat merangkumnya. Imajinasi liar dalam mitos-mitos kuno inilah yang jadi pemantik buat para ilmuwan berabad-abad kemudian, apa yang dulu cuma fantasi, di masa depan malah jadi cetak biru. Kita lompat jauh ke abad ke-20. Mimpi ini pindah dari mitos ke panggung teater. Sebuah drama ngenalin kita ke kata robot, dan dari situ, para penulis fiksi ilmiah mulai ngebayangin gimana aturan mainnya kalau kita hidup bareng mesin cerdas, yang akhirnya ngasih inspirasi ke generasi ilmuwan buat beneran bikin mereka jadi nyata. Nah, dari dunia fiksi dan imajinasi, sekarang kita pindah ke momen di mana mimpi ini akhirnya dapat nama resmi dan jadi sebuah bidang ilmu beneran. Langkah pertamanya diletakkan oleh seorang jenius, Alan Turing. Dia ngusulin sebuah permainan yang simple tapi brilian. Pertanyaannya bukan lagi filosofis, bisa nggak sih mesin mikir? Tapi lebih praktis, bisa nggak kita bikin mesin yang kalau kita ajak ngobrol, kita sampai nggak sadar kalau itu mesin? Lalu, puncaknya di musim panas 1956. Sekelompok pemikir hebat ngumpul di Dartmouth College. Disinilah istilah kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu secara resmi lahir. Momen ini jadi penanda dimulainya perburuan ilmiah untuk menciptakan mesin yang bisa berpikir. Dan ini poin paling pentingnya, optimisme mereka yang luar biasa. Para pionir ini tuh benar-benar percaya kalau otak manusia, serumit apapun, pada dasarnya bisa dibongkar, dipelajari, terus ditiru pakai mesin. Sebuah keyakinan yang, wow, berani banget pada masanya. Oke, fondasinya udah ada. Semua orang super optimis. Tapi ternyata jalan untuk mewujudkan mimpi besar itu jauh lebih terjal dan berliku dari yang mereka bayangkan. Perjalanan AI itu beneran kayak roller coaster. Ada masa AI boom, di mana investasi ngalir deras, janji-janjinya selangit, katanya bakal ada sistem pakar yang bisa gantiin dokter atau pengacara. Tapi, abis itu datanglah AI winter. Kenapa? Karena teknologinya belum siap, janji-janji nggak terpenuhi, sistemnya mahal dan rapuh banget. Akhirnya investor kabur, dana kering, dan kemajuan seolah membeku. Tapi, ya setelah musim dingin yang panjang, akhirnya datang juga musim semi. Berkat komputer yang makin kencang dan datang jumlahnya bajibun, AI mulai bangkit lagi. Dan kali ini, AI datang buat nunjukin hasil nyata yang mengguncang dunia. Garis waktu ini nunjukin pergeseran besar. AI udah bukan teori lagi. Lihat aja, dari Deep Blue yang ngalahin Master Catur, sampai yang paling bikin heboh, AlphaGo. Go itu permainan yang butuh intuisi, jauh lebih kompleks dari catur. Dan mesin bisa menang. Ini nunjukin kalau mesin udah bisa masuk ke wilayah yang tadinya kita kira cuma buat kejeniusan manusia. Nah, kemenangan-kemenangan tadi itu yang jadi landasan buat revolusi yang kita alamin sekarang. Sebuah era yang ditenagai oleh deep learning, kemampuan mesin buat belajar sendiri dari data super banyak, dan memicu ledakan kreativitas buatan. Dan disinilah aturan mainnya benar-benar berubah. AI nggak lagi cuma menganalisis atau memprediksi, tapi sekarang ia bisa mencipta. AI generatif bisa nulis puisi, ngelukis, bikin musik, bahkan nulis kode. Batasan antara kreator manusia dan mesin jadi makin tipis, makin kabur.
Model-model kayak GPT-3, DALL-E, Gemini, ini dia para bintangnya. Mereka inilah yang mengubah cara kita interaksi sama teknologi, mengubah AI dari sekedar alat jadi semacam rekan kerja, kolaborator kita dalam tugas-tugas kreatif dan profesional. Semua ini membawa kita ke hari ini. Di tahun 2026, mimpi kuno tentang mesin yang bisa berpikir itu bukan lagi mitos atau eksperimen laboratorium, tapi udah jadi bagian tak terpisahkan dari struktur kehidupan kita sehari-hari. Coba deh pikirin, di tahun 2026 ini, AI itu udah kayak infrastruktur yang nggak kelihatan. Dia ada di belakang layar, mulai dari asisten di HP kita yang udah tahu kita butuh apa sebelum kita minta, sampai sistem di rumah sakit yang bantu dokter nemuin kanker lebih cepat. AI udah jadi partner kerja, satpam digital, dan bahkan bisa jadi sumber inspirasi kreatif kita. Jadi, dari si raksasa perunggu Talos sampai AI yang ada di genggaman kita sekarang, perjalanannya luar biasa banget kan? Mimpi ribuan tahun itu akhirnya jadi nyata. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang bisa AI lakuin, tapi mau kita apakan teknologi ini?